Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saidil Kudri dan rekan saya Cindy Selvia dan rekan saya satu lagi Indi Robiul Jannah. Kami bertiga di sini akan mempresentasikan 3 materi. Yang pertama itu pengertian mata uang asing, yang kedua itu nilai tukar uang asing, yang ketiga itu jual beli pihak luar negeri. Untuk pembahasan yang pertama, di sini kita akan membahas apa itu mata uang asing. Mata uang asing merupakan mata uang yang digunakan sebagai alat tukar di luar negeri atau dalam transaksi internasional yang tidak termasuk mata uang domestik. Mata uang ini memiliki karakteristik seperti diterima secara internasional, digunakan sebagai alat tukar, memiliki nilai tukar terhadap mata uang lain, dan dapat digunakan untuk investasi serta perdagangan. Lalu, apa itu transaksi mata uang asing? Transaksi mata uang asing adalah suatu proses yang menyajikan informasi keuangan dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Transaksi ini perlu dilakukan oleh perusahaan agar para pembaca informasi mengetahui operasional perusahaan secara global dengan memahami kondisi yang ada di dalam perusahaan, sehingga diperlukannya penyamaan mata uang asing agar para pengguna laporan keuangan lebih mudah dan paham dalam membacanya. Biasanya, kondisi perusahaan dapat dilihat dari sisi laporan keuangan. Apabila perusahaan telah memiliki anak perusahaan, perusahaan ini wajib menyajikan laporan keuangan konsolidasi agar laporan keuangan tersebut dapat mewakili perusahaan anak terhadap perusahaan induk. Fungsi dan tujuan utama. Fungsi sebagai alat tukar internasional, suatu hitung dan penyimpanan nilai. Tujuannya adalah sebagai alat tukar internasional, suatu satuan hitung dan penyimpan nilai. Selanjutnya yaitu nilai tukar mata uang asing. Nilai tukar mata uang asing merujuk pada nilai satu mata uang dalam kaitannya dengan mata uang lain. Dalam kata lain, nilai tukar adalah harga yang harus dibayar untuk menukar satu unit mata uang dengan mata uang lain. Contohnya seperti mata uang Indonesia yaitu rupiah. Nah, mau ditukar dengan nilai mata uang asing yaitu mata uang Amerika yaitu dolar. Nah, mata uang Indonesia ditukar dengan mata uang asing yaitu dolar dapat mempengaruhi nilai mata uang tersebut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis nilai tukar. Jenis-jenis nilai tukar terdapat 3 bagian. Yang pertama ada nilai tukar tetap atau fixed exchange rate. Nilai tukar ini yaitu mata uang ditetapkan atau dikaitkan dengan mata uang lain. Misalnya tadi dolar. Nah, atau sejumlah komoditas seperti emas yang nilainya tetap. Kemudian yang kedua ada nilai tukar mengambang atau floating exchange rate. Nah, nilai tukar mengambang ini ditentukan oleh kekuatan pasar, yaitu penawaran dan permintaan terhadap mata uang di pasar valuta asing. Jadi nilai tukar mengambang ini dipengaruhi dari penawaran dan permintaan tersebut sehingga memperkuat pasar valuta asing. Nah, kemudian yang terakhir ada nilai tukar terkendali atau managed float. Nilai tukar terkendali ini gabungan dari dua sistem yang tadi, yaitu nilai tukar mengambang dan nilai tukar tetap. Nah, di mana nilai tukar suatu negara pada umumnya mengikuti mekanisme pasar. Namun, pada nilai tukar terkendali ini, bank sentral dapat melakukan intervensi untuk menjaga kestabilan nilai tukar. Kemudian, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Yang pertama ada inflasi. Inflasi merupakan suatu kondisi ekonomi di mana terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini menyebabkan daya beli uang menurun sehingga nilai uang menjadi kurang. Nah, salah satu jenis inflasinya yaitu kenaikan jumlah uang yang beredar pada masyarakat. Hal ini menyebabkan kenaikan biaya produksi, permintaan yang tinggi, dan keterbatasan pasokan. Bahkan konflik dan bencana alam. Kemudian yang kedua yaitu suku bunga. Suku bunga merupakan biaya yang dikenakan atas pinjaman uang atau modal. Suku bunga juga dapat diartikan sebagai imbalan atas penggunaan dana yang dipinjam. Salah satu contoh dari jenis suku bunga yaitu suku bunga bank atau pinjaman dan tabungan. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi suku bunganya itu adalah kebijakan moneter bank sentral.
terus inflasi, pertumbuhan ekonomi, ketersediaan likuiditas, dan risiko kredit. Kemudian yang ketiga yaitu ada stabilitas politik dan ekonomi. Stabilitas politik dan ekonomi merupakan kondisi yang ideal bagi suatu negara untuk mencapai pertumbuhan dan kemakmuran. Nah, contoh stabilitas politik. Yang pertama ada kestabilan pemerintah dan lembaga negara. Kemudian yang kedua ada keterjaminan hak-hak warga negara, keteraturan proses demokrasi, dan ketertiban masyarakat dalam proses politik, dan keterjaminan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian untuk stabilitas ekonominya yaitu kestabilan inflasi dan suku bunga, keterjaminan pasokan dan harga barang, kestabilan nilai mata uang, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta keterjaminan lapangan kerja dan pendapatan. Kemudian yang keempat ada defisit atau surplus neraca perdagangan. Nah, defisit dan surplus neraca perdagangan merupakan indikator kinerja ekonomi suatu negara dalam melakukan transaksi perdagangan internasional. Defisit neraca perdagangan terjadi ketika nilai impor suatu negara lebih besar daripada nilai ekspornya. Ini berarti negara tersebut mengalami kekurangan dalam perdagangan internasional. Kemudian yang terakhir ada intervensi pemerintah dan bank sentral. Intervensi pemerintah dan bank sentral adalah tindakan untuk mengukur dan mengawasi sistem keuangan dan ekonomi negara yang bertujuan meningkatkan stabilitas ekonomi dan keuangan, mengontrol inflasi, mempertahankan nilai mata uang, mengatur likuiditas keuangan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan melindungi kepentingan publik. Dampak fluktuasi nilai tukar. Nah, di sini ada dampak positif dan negatif. Yang pertama ada dampak positif, yaitu yang pertama ada peningkatan daya saing ekspor. Nah, contoh produk ekspor yang ditingkatkan daya saingnya di Indonesia yaitu memiliki produk tekstil atau produk fashion. Kemudian Indonesia juga memiliki produk makanan yang sedang ditingkatkan daya saingnya atau daya saing ekspornya. Kemudian yang kedua ada peningkatan pendapatan dari pariwisata. Indonesia juga termasuk ke dalam negara dengan pendapatan pariwisata tertinggi yang keempat, yaitu untuk riset sebelumnya ada 540 triliun per tahun, karena di Indonesia memiliki banyak wisata alam sehingga dapat menarik para turis untuk menikmatinya. Kemudian dampak negatifnya yaitu meningkatkan biaya impor. Dan yang kedua ada kekhawatiran terhadap utang luar negeri. Nah, kekhawatiran ini yang ditakutkan adalah semakin menumpuk utang negara Indonesia kepada negara-negara lain. Kemudian materi yang ketiga yaitu jual beli dengan pihak luar negeri. Nah, jual beli dengan pihak luar negeri yaitu merupakan transaksi perdagangan yang melibatkan penjual dan pembeli dari negara yang berbeda. Nah, barang dan jasa yang diperdagangkan ini melibatkan hukum, peraturan, dan prosedur yang berlaku di negara masing-masing. Kemudian prosedur dan mekanisme. Poin pertama, perjanjian jual beli, yang dimana kontrak antara penjual dan pembeli yang mencakup harga, pengiriman, dan syarat lainnya. Kemudian yang kedua ada Incoterms, istilah internasional yang digunakan untuk mendefinisikan siapa yang bertanggung jawab atas biaya dan risiko selama pengiriman barang. Kemudian yang ketiga, pembayaran internasional. Biasanya dilakukan melalui letter of credit, transfer bank, atau metode pembayaran lainnya yang aman. Kemudian ada resiko jual beli internasional. Yang pertama ini resiko pembayaran, yang dimana terjadi jika pembeli gagal membayar sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Lalu yang kedua ini ada resiko pengiriman, yang dimana kerusakan atau kehilangan barang pada saat dalam perjalanan. Lalu yang ketiga ini ada resiko politik, di mana ketidakstabilan politik di negara lain ini bisa mempengaruhi transaksi. Kemudian kita harus memperhatikan 3 poin dalam jual beli dengan pihak luar negeri. Yang pertama ini ada kurs mata uang dan fluktuasi, yang dimana transaksi jual beli internasional melibatkan penggunaan mata uang asing, sehingga
Pihak-pihak yang terlibat perlu memahami resiko fluktuasi dari nilai tukar yang bisa mempengaruhi harga barang. Kemudian yang kedua ada peraturan bea cukai dan pajak. Setiap negara pasti memiliki bea cukai yang mengatur impor dan ekspor barang. Nah, pembeli dan penjual perlu memahami tarif bea masuk, pajak impor, serta regulasi yang berlaku. Lalu ada peraturan hukum internasional. Nah, beberapa perjanjian internasional mengatur jual beli internasional, seperti Konvensi PBB tentang kontrak untuk penjualan barang internasional yang membantu mengatur hak dan kewajiban pihak yang terlibat dalam transaksi. Nah, dengan memahami materi-materi tersebut, kita dapat melihat atau dapat mempelajari dalam jual beli luar negeri untuk mengurangi resiko dan memastikan kelancaran saat bertransaksi. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.